Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita insya Allah akan bahas riba dalam Islam. Nah, riba di sini ya, pengertiannya ini adalah transaksi, yang mana transaksi ini adalah digambarkan sebagai penambah atau tambahan dalam transaksi. Jadi tidak ada nilai penyetaranya. Jadi misalnya katakanlah transaksi gadai atau transaksi misalnya untuk pinjaman atau transaksi untuk kredit misalnya. Nah, kalau ada tambahan di sini yang tidak ada penyetaranya, misalnya kita melakukan suatu transaksi kredit, kemudian dalam transaksi penjualannya itu ada perbedaan harga antara pembelian kita secara tunai dengan pembelian kita secara kredit. Nah, ini yang dimaksud dengan tambahan atau riba. Ya. Demikian untuk transaksi-transaksi yang lainnya, gadai, sewa, dan sebagainya. Kemudian di sini kita bisa mengetahui ya, perbedaan antara bunga dan margin keuntungan atau murabahah. Yang pertama bunga ya, di kolom sisi sebelah kiri, ya. Kemudian margin keuntungan di kolom sebelah kanan. Bunga di sini ya, uang sebagai objek dan komoditas. Jadi kalau secara sederhananya itu uang bukan hanya sebagai alat tukar, tapi juga uang sebagai objek untuk alat jual beli. Sehingga dalam satu sisi, contoh, ya, apabila misalnya kita meminjamkan 100, kemudian seseorang peminjam itu harus mengembalikan 110. Nah, ini mengatakan bahwa bunga ini adalah sebagai objek komoditas. Nah, sedangkan margin keuntungan, ya, ini barang sebagai objek. Bagaimana caranya? Ada beberapa cara, ya. Di antaranya adalah, ya, apabila kita meminjam atau memberi pinjaman kepada seseorang, itu kita tidak memenuhinya dalam bentuk uang, tapi memenuhinya dalam bentuk barang apa yang dibutuhkan. Kemudian, ya, kita ikat dengan ikatan akad jual beli, kita menambahkan margin keuntungan. Misalnya kita beli harga barang itu 100, kemudian kita jual kepada peminjam atau membutuhkan barang itu 110, jadi ada 10%. Nah, ini akadnya sudah akad jual beli, karena yang diberikan adalah barangnya, bukan uangnya. Nah, yang kemudian bunga itu bisa berubah secara sepihak. Jadi apabila misalnya ada perubahan bunga berdasarkan perubahan bunga Bank Indonesia misalnya, nah ini bisa berubah. Berbeda dengan margin keuntungan. Ya, jadi yang dari 100, 110 kita lepas, ya itu sudah fix 110. Tinggal kita cicil saja dia. Kesepakatannya berapa lama kita mencicilnya. Ya. Kemudian bunga ini dikaitkan dengan sektor real. Jadi tidak dikaitkan dengan sektor real, melainkan juga artinya sektor moneter dan real terpisah. Nah, dalam artian apa? Dalam artian di sini ya, bahwa bunga itu hanya pada patokan berapa ukurannya yang ada di Bank Indonesia misalnya. Kemudian berapa pemerintah menetapkan patokan untuk suku bunga misalnya. Ya. Kemudian ini hanya pada fokus itu saja. Ya. Kemudian kalau misalnya katakanlah margin keuntungan, ini terkait. Jadi kalau ada kenaikan harga barang, maka tentunya akan naik pula. Naik pula intinya apa? Kesepakatan. Kalau misalnya semula kita beli 100, kemudian 5 bulan kemudian atau 1 tahun kemudian setelah lunas kita mau melakukan pinjaman lagi dengan membeli barang yang sama, tapi barang itu mengalami kenaikan, maka tentu akan berbeda harganya dibandingkan waktu kita pertama kali dulu. Nah, yang kemudian bunga itu adalah yang diharamkan oleh Allah, ya. Wa haramu riba, ya. Tapi kalau margin keuntungan itu adalah jual beli, ya. Ini dihalalkan oleh Allah. Nah, yang keenam, ya, ini ada kalau misalnya kita pinjaman itu macet, nah, maka akan timbul bunga berbunga. Jadi
setelah berbunga ada muncul bunga warnanya, multiplier bunga. Sedangkan kalau di margin keuntungan ini tidak berubah. Dengan tadi misalnya 110 harganya, kemudian dicicil. Di bulan ke-6 cicilan Anda macet. Nah, ini tidak ada nilai tambahannya. Ya, tetap akan melunasi yang sisanya, tidak ada tambahan lagi. Nah, ini perbedaan antara bunga dan margin keuntungan murabaha. Nah, jenis-jenis riba ya. Ini ada 4 jenis ya. Ada riba qard ya. Ini adalah tingkat kelebihan yang disyaratkan pada saat berhutang. Nah, jadi pada saat kita berhutang, aku memberi pinjaman kepadamu 100, kemudian nanti kamu harus mengembalikan 110 ya. Nah, itu adalah riba qard. Kemudian ada riba jahiliyah ya. Ini hutang dibayar lebih dari pokoknya ya. Ini adalah hutang kalau misalnya dia melebihi, harus dibayar lebih dari nilai hutangnya apabila tidak bisa memberikan atau membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan. Kemudian yang ketiga ada riba fadl ya. Adalah pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Nah, misalnya ini katakanlah aku tukar dengan dirimu beras. Ini beras sejenis ya. Tapi kau menukar aku bukan, saya tukar 100 kilo, kau harus menukar ke saya 110. Nah, itu adalah riba fadl. Yang keempat riba nasi'ah ya. Ini adalah penyerahan penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan barang riba yang lain. Nah, jadi riba ini muncul disebabkan oleh perbedaan, perubahan atau tambahan yang antara yang diserahkan saat ini dengan diserahkan kemudian. Jadi misalnya Anda menyerahkan barang beras sekarang, ya, ini mau ditukar misalnya, itu akan berbeda kalau misalnya diserahkan pada masa yang datang. Nah, ini adalah jenis-jenis riba. Ada beberapa jenis yang lainnya menurut beberapa ulama. Monggo nanti bisa diperdalam lagi. Ya. Nah, dalam Al-Quran itu ada tahapan untuk pelarangan riba. Hal ini sama juga tahapan pelarangan seperti halnya untuk minuman keras. Nah, ya. Itu. Tahap pertama ya adalah penolakan anggapan bahwa pinjaman riba pada zahirnya itu seolah-olah menolong. Nah, ini terdapat dalam surat Ar-Rum ayat 39. Nah, artinya pada tahapan ini kalau boleh disimpulkan ya, ini adalah merubah mindset dulu. Bahwa mindset yang bahwa riba itu adalah untuk menolong, ini yang perlu diubah ya. Bukan untuk menolong, malah justru ini memberatkan begitu ya. Berbeda kan hal itu. Ya. Kemudian yang tahapan kedua ya, baru muncul pada tahapan berikutnya bahwa riba itu digambarkan sesuatu yang buruk. Kemudian Allah mengancam dengan balasan yang keras pada Yahudi yang memakan riba. Ya. Ini adalah tahapan kedua, menceritakan bahwa pada zaman ataupun pada katakanlah itu dicontohkan pada kaum Yahudi. Nah, jadi tidak langsung kepada kaum mukmin atau kaum muslim. Pencontohannya kan demikian. Ya. Ini tertera di surat An-Nisa ya, ayat 160 sampai 161. Nah, yang berikutnya ini baru ditujukan kepada kaum mukmin langsung. Nah, ini langsung tegas pengharaman riba. Ada di surat Al-Imran ayat 130 ya, bahwa hai orang-orang yang beriman ya, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda. Nah, ini langsung. Ini poin-poinnya yang perlu diperhatikan. Yang terakhir, ya, ini lebih dipertegas lagi, ya, ada di surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279. Ya, itu sampai kepada penegasan untuk kita bertakwa, untuk kita manut dan tunduk kepada Allah, untuk meninggalkan ya, berbagai jenis riba, ya,
sehingga tidak tersisa. Sampai di mana ancamannya? Ya, ancamannya bukan hanya katakanlah Allah mengancam bukan hanya sampai di akhirat, sampai pada Allah dan Rasul akan memerangimu. Nah, ini ancaman-ancaman terhadap riba yang bertahap. Ya. Nah, apa perbedaan investasi dengan membungkakan uang? Ya. Yang pertama, investasi itu jelas ada risikonya. Nah, risiko di sini tentunya ya, ada risiko kerugian. Ini berbeda dengan adanya riba. Kalau riba ya dengan untung, nggak untung ya sudah dapat hasilnya, ya kan? Sedangkan investasi tidak. Ya. Nah, ini yang perlunya nanti kalau misalnya nanti perlu diskusi lagi tentang bagaimana risiko, apa yang dimaksud dengan risiko. Nah, risiko itu ya itu adalah adanya dampak ya, dampak katakanlah dampak kerugian ya yang ditimbulkan dengan adanya proses bisnis. Nah itu. Jadi kalau misalnya dalam riba ini tidak mengenal adanya dampak kerugian. Dengan dalam kondisi COVID sekarang ya tetap harus bayar bunga bank, nah, seperti itu. Ya, nggak peduli dia. Nah itu. Ya, gitu. Nah ini tentunya yang poin-poin yang nantinya perlu dipahami. Ya. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut di WA Group. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.